Iya. Keadaan sekolah di SD Eretan Wetan 1 sebelah dan SD Eretan Wetan 2 ini sejak lama terjadinya rob, artinya air laut pasang. Kemudian air laut itu masuk ke selokan-selokan ke masyarakat. Pada awalnya tahun 2010, 2012 sampai ke sini tuh dari 2010 itu ya rob biasa. Nah, ketika entah dengan bergantian cuaca atau bagaimana, ketika saya masuk tahun 2000 akhir 2019, nah sampai sekarang ini keadaan rob itu semakin parah. Artinya sudah tidak terkendali dengan naikan air rob ini. Dari masuknya air rob ke kampung-kampung di saluran masyarakat ini masuk ini sebagai muara genangan airnya karena ini posisinya paling bawah. Dari tahun 2004 sampai 2014 itu kondisinya masih baik, Mas. Masih bagus. Tapi pas 2015 sampai sekarang itu kondisinya tidak seperti dulu lagi. Karena semakin hari itu, semakin tahun itu air rob itu semakin tinggi. Yang lebih parah lagi waktu bulan-bulan kemarin ketika ada kiriman air dari sungai, ini sudah hampir naik ya sekitar 80 sentian di ruangan. Makanya alhamdulillah pengendalian yang merupakan suatu dokumen sekolah, kami bersama teman-teman guru berupaya dengan orang tua murid, support dari orang tua murid, support dari teman-teman dewan guru di sini, komite meninggikan ruangan kepala sekolah sebagai ruangan untuk mengamankan terutama ya administrasi sekolah, aset-aset sekolah alhamdulillah bisa diselamatkan sebagian. Yang ruangan saya pakai ini adalah ruangan yang multiguna menyelamatkan aset sekolah gitu. Ya sebulan tuh seminggu tuh terus masuk. Minimal seminggu tuh masuk keluar masuk tuh. Biasanya pada terang bulan tuh. Jadi air laut pasang ya udah ngalir sini. Dan ini terjadi bukan di sekolah saja, di seluruh hampir wilayah Desa Eretan Wetan. Untuk lingkungan di SD Eretan Wetan 2 ini, dampak dari rob ini tidak ada yang bisa terkendali. Hampir semua ruangan, bukan hampir semua ruangan ini tidak tergenang air.
Jadi kalau kita pakai secara normal itu sudah tidak layak. Ini bangunan ini sudah tidak layak dipakai untuk kegiatan KBM. Karena keterpaksaan tidak ada lagi, ya kami sedikit-sedikit kalau surut bersihkan dipakai. Jadi kami khawatir kalau dipaksakan ya untuk kegiatan KBM takut ada hal-hal, ditambah lagi dengan situasi yang Covid begini. Jadi ruangan yang di depan ini tidak pernah terpakai lagi. Hanya ruangan guru untuk kegiatan sehari-hari, dewan guru dan ruangan kami yang itu kalau lihat ditinggikan itu agak penyelamat aset dan administrasi sekolah. Dan alhamdulillah dengan kejadian banjir kemarin yang sangat meluap dan keseharian yang kena aerob ini, administrasi sekolah, dokumen sekolah aman. Sekarang itu sudah tidak terlihat indah lagi. Malah yang ada itu di depan halaman itu hanya air dan lumpur. Tidak terlihat lapangan lagi, jadi anak-anak bermain juga nggak bisa. Dulu mah ya kalau acara seperti momen-momen Muharram, seperti hari ini tuh, kita santunan ke anak yatim. Kemudian kalau momen 17-an atau hari santri atau apa, kita adakan apel pagi. Upacara juga jalan, tapi sekarang mah sama sekali nggak ada kegiatan. Karena ya suasananya kayak gini, nggak bisa, lapangannya itu nggak mendukung. Kondisi belajar mengajar ya dulu mah waktu masih PPKM kita pakai sistemnya daring. Tapi daring juga kalau RW tua tuh mas ekonominya nggak semuanya mampu. Jadi kebanyakan itu perekonomiannya orang nelayan, tahu sendiri kan gimana kondisi nelayannya aja. Jadi sekolah kami disiasati pakai luring juga. Anak-anak itu 1 minggu sekali ke sekolah ambil tugas. Anak-anak memang sudah nggak asing ya mas, sudah biasa gitu kan. Paling ya kita nggak pakai sepatu seperti sekolah-sekolah yang lain yang bersih gitu kan. Ya kita juga diusahain bersih. Cuman kan karena kondisinya begini, maka anak-anak itu ya kebanyakan pakai sandal walaupun pakai seragam gitu kan. Tapi tetap bawahnya itu mereka pakai sandal atau sepatu boot. Kemudian ya ketika belajar ya tetap belajar cuman dengan catatan anak nggak mainan air. Ya gurunya harus ekstra rewel gitu kan. Memperingatkan anak-anak jangan sampai bukunya sampai jatuh. Kan akibatnya fatal, udah capek-capek nulis gitu kan. Akhirnya bukunya jatuh. Pasti anak itu kesel, nangis gitu kan. Makanya ya gurunya itu harus ekstra selalu ngingetin ke anak-anak gitu kan. Jangan mainan air, kemudian fokus cepet nulis. Nanti biar ngerjainnya mah di rumah jadi nulis tugasnya aja gitu kan. Ya alhamdulillah masih tetap berjalan seperti itu. Ya memang kalau dikatakan mendukung tidak ya tidak sih mas, karena bangku banyak yang rusak karena aerob ini kan air asin. Lama-lama kan memang terbuat dari kayu tapi keropos akhirnya tuh. Ya disiasati untuk yang kelas gedenya masuk siang gitu kan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dijadiin pagi semua. Karena kita 6 kelas di depan itu sudah tidak bisa digunain lagi. Dulu hanya rembesan aja, rembesan dari luar gitu kan. Tapi sekarang malah masuk semua. Sampai ya hitam pokoknya air tuh sampai hitam. Makanya tiap hari dibersihin sebelum mulai belajar tuh. Tapi ya begitu. Ya
Ya sering Mas kalau seperti itu Mas, sangat sering sekali. Tapi kan tetap aja ini masih layak gitu kan. Jadi apa ya? Ya kami tidak bisa kayak orang meminta aja, ketika tidak diturutin kita mau apa gitu kan. Kita tidak bisa berontak sepenuhnya walaupun kita sudah berusaha mengajuin proposal, tapi tetap aja mereka kan yang menentukan mana yang masih layak atau tidaknya begitu. Ya kalau kunjungan memang banyak sekali yang berkunjung ke sini. Ya mereka juga sangat prihatin lihat kondisi kita. Tapi ketika cuma hanya dia prihatin, dia juga kok gini ya Bu ya, begini-begini, cuma hanya sebatas itu untuk apa gitu kan. Makanya tolonglah kalau memang ia mau bantu kami, ya jangan hanya janji gitu. Buktikan. Toh bukan untuk saya, untuk anak bangsa ini kan, untuk mereka-mereka, untuk anak-anak, buat pendidikan mereka supaya mereka itu benar-benar nyaman di sekolah itu. Kalau sekolahnya begini gimana mau nyaman? Anak-anak timbulnya kan males gitu kan. Tapi alhamdulillah mungkin udah anak-anak itu udah terbiasa dengan kondisi ini. Ya paling 2-3 anak yang nggak masuk mungkin itu karena sakit atau gimana. Ya sudah tugas kami, makanya mohonlah mereka-mereka yang udah bagus, masa mereka yang dapat sumbangan terus gitu kan? Masa mereka yang dapat bangunan terus, kita di sini kapan gitu kan? Mohon jangan hanya janji gitu kan. Sementara anak-anak itu sekolah nggak sehari 2 hari.